Welcome to my chaos life. Halo guys, temenin gue masak hari ini yuk. Sambil cerita dan bernostalgia bareng gue di sini. Dan hari ini gue mau bikin sayur sop. Menunya sih simple, tapi entah kenapa setiap aroma masakan Ramadan selalu bikin gue keinget banyak hal. Kadang dapur itu bukan cuma tempat masak, tapi tempat bernostalgia juga. Apalagi buat gue yang selalu percaya momen paling hangat di bulan puasa itu bukan pas makanannya mahal, tapi pas proses masaknya bareng cerita. Dari mulai dikupas dan dipotong. Oh iya, lucunya ya, dulu waktu kecil gue paling males tahu disuruh bantu di dapur kayak gini. Kerjanya ya cuma nunggu azan maghrib sambil bolak-balik buka tutup panci sambil nanya, aduh udah boleh makan belum sih ini? Justru sekarang malah kebalik. Momen kayak gini yang gue tunggu, masak pelan, gak buru-buru sambil mikir ternyata waktu cepat banget ya berjalannya. Kadang kita baru sadar arti kebersamaan itu setelah semuanya berubah. Yang dulu rame di dapur sekarang gak selalu lengkap. Tapi dibalik itu, puasa ngajarin gue satu hal, nahan lapar itu gampang, tapi nahan ego, capek sama pikiran kadang lebih susah. Dan anehnya, masak buat orang lain tuh rasanya beda banget. Ada rasa puas sendiri pas nanti lihat mereka makan dengan lahap. Mungkin itu juga ya arti sederhana dari perhatian. Gak harus kata-kata, kadang cukup sepiring makanan yang hangat. Sambil motong-motong kayak gini, gue jadi inget dulu setiap menjelang maghrib rumah tuh selalu sibuk. Ada yang goreng, ada yang nyiapin minum, ada juga yang udah duduk duluan di meja makan. Padahal ajan belum kedengeran. Sekarang gue sadar yang bikin kangen bukan makanannya ya, tapi suasana yang kayak gini. Ramadan tuh selalu punya cara bikin kita lebih pelan, lebih ingat rumah, dan lebih ingat orang-orang yang penting di hidup kita. Ini lanjut motongin baksonya. Boleh dikasih dari bapak gue tadi. Benernya tadi nenek gue ngelarang buat nerima bakso ini, tapi mau gimana lagi, karena ini pemberian ya termasuk rezeki buat gue kan. Oke, kita mulai dengan merebus kentangnya dulu yang boleh dipotongin tadi. Nah ini nih suara yang paling khas menjelang maghrib, yaitu suara rebusan. Dan aneh ya, suara sederhana kayak gini bikin suasana rumah langsung hangat. Kadang gua juga mikir, hidup juga mirip ya kayak masak. Ada proses panasnya dulu, baru akhirnya jadi enak. Puasa juga gitu, kita belajar sabar, belajar tahan emosi, dan belajar gak selalu nurutin keinginan kita. Dan makin dewasa, gue juga sadar banget ternyata kebahagiaan itu gak selalu soal pergi jauh atau punya banyak hal. Kadang juga masak di rumah sambil nunggu waktu berbuka kayak gini. Jadi keinget zaman dulu setiap sore Ramadan tuh rasanya lama banget tahu nunggu ajan. Jam kayak berhenti gitu loh, bolak-balik lihat jam, keluar rumah masuk lagi, cuma buat memastikan waktu cepet jalan. Sekarang malah kebalik, waktu rasanya cepet banget. Tanpa sadar orang-orang yang dulu selalu ada di meja makan satu persatu mulai sibuk dengan hidupnya masing-masing. Makanya sekarang setiap kesempatan masak buat buka puasa tuh rasanya lebih berarti tahu. Dan akhirnya masakannya pun hampir selesai. Capek iya, panas di dapur udah pasti.